Baik, selamat siang rekan-rekan Suara Pendidikan Merdeka 107,7 FM SMA Negeri 1 Cijeruk. Kita kedatangan seorang guru, ya guru yang masih muda dan juga sangat berprestasi gitu ya katanya. Gitu. Amin. Katanya ya. Kita kedatangan guru fisika SMA Negeri 1 Cijeruk dengan Ibu Friska. Bu Friska ini masih cukup muda ya, kelahiran tahun 96. 96, kelahiran tahun 96, masih cukup muda untuk seorang guru ya, walaupun sekarang udah masuk ke anak tahun 2000-an. Nah, Iya. ke anak tahun 2000-an sudah banyak yang mengabdi sebagai pengajar. Baik Bu Friska, sebelum lebih jauh tak kenal maka kata sayang, maka Bu Friska silakan memperkenalkan dirinya kepada rekan-rekan Suara Pendidikan Merdeka. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Dian Utami, biasa dipanggil Bu Friska. Di SMA Negeri 1 Cijeruk ini saya mengajar di 3 level ya, jadi kelas 10, 11, dan 12 Semuanya diborong fisika ya? Iya, 10, karena 11, dan ya 12 gitu. ya. Oke, Bu Friska ini kan seorang guru ya. Sebelum menjadi guru tentunya harus berkuliah dulu dong, betul nggak? Nah, Bu Friska ini kuliah di mana sih? Saya dulu kuliah di Universitas Negeri Semarang di Semarang. Universitas Negeri Semarang. Ya. Universitas Negeri Semarang Tahun masuk itu 2013. tahun masuk 2013, lulus pada tahun 2017. 2017. Gimana kumlot? Belum. Oh, belum kumlot ya. Hampir sedikit mendekati kumlot ya, Sedikit tapi mendekati kumlot ya. kurang 0,0 sekian gitu lah. Nyerempet kumlot. Bu Friska Ya. nyerempet kumlot. Ya, Oke. ya wajar aja lah ya, fisika gitu Iya, kan. iya deh, fisika. Udah nyerempet aja udah alhamdulillah gitu. Oke, Bu Friska jurusan fisika. Kenapa ngambil fisika? Kan bukannya fisika tuh susah banget gitu ya? Ya, kalau dibilang susah ya Iya, susah gitu. iya. Cuma pertama kenapa kepikiran ngambil jurusan fisika? Sebenarnya sih nggak yang pertama fisika. Sebenarnya yang Iya. pertama itu matematika justru, karena emang seneng ngitung aja gitu. Oh iya, awalnya minat ke matematika. Minatnya sebenarnya matematika. Fisika itu Iya. selalu di nomor 2 kan sebetulnya. Oh, Cuma banget di fisika. cuma ternyata yang diterima itu, dan emang milih fisika itu karena ada rasa seneng sama guru fisika dulu waktu SMA. Oh, ada Kayak seneng, gitu. ada Ya, seneng. memotivasi lah Seneng. gitu. Seneng maksudnya? Seneng ya karena gurunya asik. Oh, Cara karena ngajarnya gurunya enak asik. gitu. Karena gurunya asik. Iya. Ya, karena gurunya asik. Oke. Bu Priska, apa saja sih yang dipelajari sebetulnya di dalam fisika tuh? Dan kenapa kita sebagai, terutama saya ya, belajar fisika tuh kok kayak yang boring banget gitu loh, kok kayak susah banget Itu gurunya gitu. aja kali ya. Jadi Gurunya gimana aja. itu? Ya sebenarnya banyak yang dipelajari di fisika. Iya. Toh secara materi juga semuanya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu Iya. kan. Apapun yang kita lakukan Iya. berkaitan sama konsep Sama fisika fisika. gitu. Banyak ya, dari mulai kita cuma berjalan aja, kenapa kita nggak bisa terpleset, kenapa kita bisa nggak jatuh, karena Iya. yaitu adanya gaya gesek kayak gitu salah satu contohnya. Terus Iya, banyak lah pokoknya, kalau mau ditilik lebih jauh lagi gitu ya. Saya kalau di kelas juga supaya anak-anak apa ya istilahnya, kayak ngalihin Lebih perhatian mudah gitu ya. memahami. Ya Iya. salah satunya itu. Terus mengalihkan perhatian biar mungkin nerangin rumus terus itu kan Iya, bosan. iya. Tapi di sela-sela itu cara narik perhatiannya dengan itu. Kita tuh di kehidupan sehari-hari kita ngelakuin ini loh, kita kayak Iya. gini, kita kayak gini. Nah, baru tuh mereka oh gitu ya. Oh, Iya. ternyata ini tuh dipakai di sini kayak gitu. Jadi jangan lagi ada alasan belajar fisika boring atau susah dimengerti. Iya. Berarti dengan Bu Friska ini menjadi Mudah-mudahan untuk dipahami, mudah-mudahan ya. ya. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan sesuai ya realitanya. Oke, baik Bu Friska, kenapa ngambil jurusan keguruan? Kenapa Kan fisika ngambil? tuh kalau nggak salah ada fisika murni ya? Iya, ada. Fisika murni sama Dulu. fisika terapan dan lain-lain. Kayaknya gini dulu tuh, mungkin wawasan yang belum terlalu luas kali Iya? ya. Jadi ya mungkin Pak Ari juga dulu gitu, enggak? Nggak Ya, tahu sih, kan ya belum tahu soalnya kan- ceritanya kayak gimana. Ya enggak kan, maksudnya kita di usia segitu dan Ya. di apa ya, di era di yang tahun 2013-an ya dulu tuh. Ya. Belum Masih minim informasi. Iya, masih minim Ya. informasi. Orang tua juga
ngertinya udah kamu tuh perempuan, kalau jadi guru itu nantinya pulang sekolah masih bisa di rumah kayak gitu. Yang banyak didengar lah ya kan, Iya, katanya iya. kalau Oh, jadi guru jadi begitu itu gitu. Kalau waktunya perempuan itu fleksibel, bisa ah, ngurus rumah tangga dan gitu. ngurus anak. Katanya ya. gitu, tapi ternyata Nyatanya gimana? kenyataannya pulangnya maghrib mulu. Ya, Bu Friska ini jadi suka pulang maghrib katanya. Bu Kepala Sekolah, Bu Friska suka pulang maghrib katanya. Gak apa-apa Ibu, buat pengalaman Ibu, gak apa-apa. Ya, pertama kali ngajar, Bu Friska, pengalaman pertama mengajar itu selain PPL tentunya ya, selain PPL yang betul-betul mengajar itu di daerah mana sih? Pertama kali ngajar di Lewiliang, di Bogor Daerah Barat. Lewiliang. Ya, daerah Bogor Barat. Daerah Bogor Barat. Yap. Di sekolah sendiri kebetulan. Oh, sekolah sendiri. Iya, Di ya, mana itu? alumni maksudnya. Di SMA Negeri 1 Lewiliang. SMA Negeri 1 Iya. Lewiliang. Emang Bu Friska ini orang mana? Saya tinggalnya dulu itu di Dermaga, jadi Tinggalnya nggak terlalu di Dermaga. jauh gitu sama Lewiliang. Cuma Iya. lulus SMA itu udah pindah ke daerah Bubulak yang ya perbatasan Bogor, kota Bogor Kabupaten lah gitu. Dan jadi sampai sekarang ngajar di SMA Cijeruk ini Bu Friska masih tinggal di Di Bubulak. Bubulak. Masya Allah. Bubulak kesini berapa jam Bu Friska? Kalau di Maps itu cuma sekitar 40-50 menitan lah. Di Maps Di ya, Maps, di Maps. ya, Belum di termasuk kemacetan dan Iya, lain-lain. belum Dan belum termasuk termasuk gitu. ban bocor ya. Ya gitu maksudnya. Belum termasuk ban bocor. Dan tergantung kecepatan yang dipakai. Iya kan, saya fisika lagi nih. Iya. Bu Friska, kalau berangkat dari rumah jam berapa? Seharusnya sih biar sampai sini bisa jam 7 ya paling nggak jam 6 Masya mestinya Allah, ya diperhitungkan mestinya. betul ya. Cuman Jam ya 6. karena sekarang belajarnya masih Dari masih daring dan masuk sekolah pun nggak terlalu pagi kayak belajar ya, normal, ya, ya. jadi Sekarang ya kan masuknya jam 7:30 lah ya, paling jam jam setengah pertama delapan. 7:30. Jadi dari rumah ya 6:30, jam 6:15 ya, jam segituan Iya. lah. Sampai sini nggak kesiangan? Masih tetap kesian. Yang ini jangan diikutin ya, yang ini jangan diikut. Masih kadang-kadang kesiangan Iya, masih katanya Bu kadang-kadang Friska suka ini kesiangan. karena ya bukan alasan sih sebetulnya, rumah jauh bisa diatasi dengan Iya. berangkat lebih pagi ya. Nanti saya pindah kok Bu. Bu, kecuali ban bocor ya, kecuali ban bocor. Iya, kan itu kan di luar kendali kita, iya, emang kita insidental tahu. lah kalau Iya. itu ya. Oke, Bu Friska, kesan apa yang didapat pas pertama kali ngajar? Yang pertama kali ngajar. Kesannya apa sih? Karena pertama kali ngajar langsung ngajar anak SMA. Oh, langsung anak SMA? Langsung anak SMA. Jadi oh, begitu. Iya, karena di SD kan nggak bisa ya? Iya, sebenarnya IPA bisa sih. IPA terpadu tapi kan ya? Iya, tapi bisa, makanya Iya, masih iya, dianggap iya. inilah linear gitu kan. Pertama kali ngajar karena masuknya di SMA, jadi terus kita juga masih muda gitu ya. Iya. Kita ngomongnya loh kita Iya, nih, kita, ini iya, kan kita. nggak sendiri Kita gitu kan. seumuran, Pak. Ya, terus begitu pertama kali masuk, itu tuh kayak ini tuh di depan siswa loh, bukan di depan anak sepantaran. Iya. Tapi kerasanya tuh kayak mereka Masih seumuran. gitu loh. Iya, Jadi seumuran. ya diteriakin lah apalah. Setelah Iya. itu banyak Instagram tiba-tiba followersnya nambah cepat gitu kan, gitu loh. Kayak, oh gini ya rasanya ngajar. Iya, iya. Ini Oh iya, gitu. Bu Friska, gimana sih rasanya jadi guru muda gitu? Emang ini kan masih sangat muda ya untuk takaran guru tentunya ya. Iya, 20 masih sangat kan muda. berarti Ketika itu apa yang dirasakan gitu loh? Apakah ada siswa yang gimana? Oh, gitu? ada banget sih. Ada banget. Nggak di banget sini, ya? nggak di sana, ada. Bahkan sampai ketemuan di luar sekali itu juga Oh iya. pernah. Ya. In case gimana tuh? Ya, buat mereka tambah-tambah ilmu ya. Maksudnya bukan yang kayak gimana-gimana ya. Iya, Ketemuan pun misalkan mereka nanya-nanya tentang ibu kalau kuliah tuh gimana kayak gitu. Ya ke positifnya kok gitu. Iya, iya, Toh iya. kita juga sebagai guru Untuk kan konseling sekalian modus gitu. lah ya sedikit Ya, ya kan. tapi kan nggak mungkin kayak gitu lah. Aslinya juga. Iya. Lalu Bu Friska, kan tadi sudah dibahas macam-macam ya tentang kuliah dan lain-lain. Lalu apa yang membuat Bu Friska bertahan menjadi seorang guru hingga sekarang? Padahal kan rumahnya jauh banget nih. Dari Bubulak ke Cijeruk atau dari Dermaga ke Lewiliang kan juga lumayan ya. Lumayan Juga sebenarnya. ya, lumayan kita. Apa tuh yang membuat Bu Friska bertahan sampai sekarang menjadi seorang guru?
Emang sebenarnya kalau kenapa milih jadi guru bukan karena orang tua nyuruh juga, bukan, tapi Iya. orang tua nyaranin itu juga karena dari kecil emang kalau dari SD gitu ya. Dari SD. Orang tua selalu bilang kamu itu kalau misal ditanya cita-cita jadi apa, jawabannya pasti nggak jauh-jauh dari guru. Bukan nggak jauh-jauh, emang jawabannya tuh guru gitu. Jawabannya jadi guru. Nggak SD, SMP ditanya masih guru. Iya. Padahal pikiran kita SD apa sih gitu kan, cita-cita Iya. dokter, guru kayak gitu-gitu. Cuma selalu guru ya udah. Dan setelah dijalani ya Iya. asik kok gitu, dan Asik. emang lama kelamaan udah kayak zona nyaman aja gitu. Jadi nyaman jadi guru Iya, ya. jadi nyaman jadi Nyaman guru. dimodusin siswa-siswa dan Ya lain-lain itu gitu ya. nilai tambah aja kali ya. Oh ya, untuk informasi saja Bu Friska ini masih lajang. Bagi teman-teman Suara Pendidikan Merdeka yang mungkin masih lajang bisa datang ke SMA 1 Cijeruk untuk berkenalan dengan Bu Friska. Buat sharing-sharing aja. Untuk sharing terkait Iya. mata pelajaran Terkait fisika tentunya. Biar mindset orang-orang itu jangan bilang lagi fisika itu susah gitu. Iya. Kalau mau ditelik lebih jauh kan ya kita nerapin itu sehari-hari loh. Jadi jangan benci, jangan dikata boring. Tadi kan Pak Ari bilang boring kan? Iya. Nah, Iya maksudnya, boring sih yang saya rasakan yang saya rasakan. Ya ada kalanya namanya kita belajar kan harus serius. Ya Iya. udah, boring itu bakalan ada gitu. Tapi kan di sisi lain kan ya pasti ada asiknya dan bakal ngerasain itu kalau emang paham gitu ya, dan Iya, itu mau dia kalau belajar paham. gitu. Nah, gimana sih cara memahaminya gitu? Cara memahaminya Cara selain memahaminya. tadi kan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ada nggak sih tips dan triknya gitu untuk memahami fisika lebih mudah gitu? Harus punya rasa kepo sih sebenarnya. Hmm. Ya tentang terkait apapun ya. Iya. Jadi kalau kita udah kepo, kalau kita udah pengen tahu, mau nggak mau kayak jari kita nih dengan mudahnya aja gitu searching, googling, Iya. kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti itu gitu kan. Jadi tahu sendiri. Makin jauh lagi jadi Iya. kayak lama kelamaan kan bakal terus-terusan kayak gitu, bakal berkelanjutan terus lama kelamaan Ya, jadi bisa karena suka terbiasa kan. atau Iya. witing tresno jalaran soko kulino Ya, gitu kali ya. Ha. Ya, oke, menarik sekali obrolan dengan Bu Friska sore hari ini. Masih banyak yang akan kita gali dari Bu Friska, terutama tentang kefisikaan gitu ya. Besok di segmen yang akan datang kita akan membahas lagi cara asik mungkin ya belajar Iya. fisika dan rumus-rumus yang memang lebih mudah untuk dipahami gitu ya. Dan Dengan sebenarnya udah diterapin sekarang. Ya, Anak-anak sudah itu diterapkan. udah terbiasa pakai pretest yang pakai aplikasi Quizzes itu loh. Udah itu Oh, anak-anak udah seneng iya. banget, kalau walaupun ya deg-degan juga ya mereka Iya, kayak iya. persaingannya tuh makin kelihatan kayak kamu gimana tadi udah kerasa Sudah aja, mulai ya. terasa persaingan dan Seenggaknya minat di bidang seenggaknya fisikanya gitu. jadi jangan dari awal udah mikir fisika susah dikasih kayak gitu kan, jadi Iya, lebih jadi lebih menarik lah ya kalau gitu, lebih. dibalut dengan media-media yang kekinian ya, yang kekinian sesuai dengan perkembangan zaman. Baik Bu Friska, terima kasih sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya ya. mempersiapkan satu dan lain hal. Semoga Bu Friska dalam keadaan sehat selalu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.